Oke, selamat datang lagi pada sesi selanjutnya ini, di mana pada sesi ini saya akan mereview materi-materi sebelumnya, di mana materi yang saya terangkan adanya sistem dan reformasi ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi cara sebuah negara untuk mengatur jenis produk yang dihasilkan, menghasilkan barang, bagaimana barang itu didistribusikan kepada masyarakat. Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepas dari teknologi yang ada di negara itu sendiri. Pada dasarnya kita dapat membaginya menjadi dua titik ekstrim, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Di mana pada sistem ekonomi ini adanya pertanian dan industrialisasi di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian bertumpu pada tiga pilar utama, di mana ada kebijakan harga, kebijakan pemasaran, kebijakan struktural, dan kebijakan yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini belum sepenuhnya mampu memecahkan masalah struktural pertanian terkait intensifnya liberalisasi pertanian yang merugikan petani dalam negeri ini. Liberalisasi pertanian meliputi pengurangan dukungan domestik, pengurangan subsidi ekspor, dan perluasan akses pasar itu sendiri. Terus selanjutnya, pada keuangan dan perbankan Indonesia, adanya APBN yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat seharusnya dapat menekan pada fungsi turunannya sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam hal kebijakan anggaran, mengatur dan memastikan terjadinya aliran dana dari kelompok masyarakat mampu ke kelompok rakyat kecil yang miskin. Bukan sebaliknya, kedua instrumen yang terkait secara spesifik dengan fungsi itu adalah pajak di sisi penerimaan dan subsidi di sisi pengeluaran pemerintah. Terus pada investasi dan perdagangan internasional, investasi mempunyai dua peran penting dalam makroekonomi. Yang pertama, pengaruh terhadap permintaan agregat yang mendorong peningkatan output atau kesempatan kerja. Yang kedua, efeknya terhadap pembentukan kapital atau konsep bangun usaha berjiwa koperasi disebut sebagai triple co. Terus pada materi selanjutnya yaitu koperasi dan privatisasi Indonesia. Selama ini pola kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar melalui perubahan paradigma. Jika selama ini program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpusat, maka sudah seharusnya diubah menjadi bottom up. Pola pikir ekonomi yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi diubah menjadi tindakan ekonomi yang didasarkan pada moral dan etika. Pada modul selanjutnya ini utang luar negeri dan juga korupsi Indonesia. Beberapa masalah mendasar yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan kurangnya sumber daya keuangan, fiscal gap, kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan, rendahnya kualitas sarana dan prasarana, dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi, dan belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi real itu sendiri. Terus juga kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia dengan adanya deregulasi perdagangan yang ditetapkan pemerintah pada tahun 80-an mendorong terjadinya globalisasi ekonomi di Indonesia. Masuknya modal asing secara besar-besaran dan berkurangnya hambatan perdagangan membuat Indonesia terbuka pada globalisasi. Selain itu, Indonesia juga terlibat dengan berbagai perjanjian ekonomi yang mendukung globalisasi itu sendiri. Dan juga pada otonomi daerah dan pembangunan manusia Indonesia, penerapan otonomi daerah ini mungkin setiap daerah untuk membangun sumber daya manusia secara lebih intensif. Otonomi daerah dan pembangunan sumber daya manusianya, konsep dan penerapannya, desentralisasi fiskal yang makin mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan. Pada globalisasi dan krisis ilmu ekonomi, di sini globalisasi ekonomi yang berimbas pada berbagai krisis global, merefleksikan terjadinya krisis ilmu ekonomi, peran lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, WTO,
turut mendesain wujud globalisasi ekonomi di atas. Berbagai krisis global seperti halnya meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi, meluasnya degradasi moral, dan makin parahnya kerusakan lingkungan sebagai akses globalisasi ekonomi itu sendiri. Oke, untuk pada sesi ini saya sudah mereview dari beberapa materi-materi sebelumnya. Silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di diskusi, dan itu sebagai pembelajaran supaya kalian bisa memanfaatkan dari modul-modul yang ada. Oke, sekian. Terima kasih.